Dulu ketika kamu menjadi malaikat yang paling patuh, gelar apa yang Allah berikan kepada kamu? Iblis menjawab, Al-Harij. Al-Harij itu adalah malaikat yang ditempatkan di surga, bahkan menjadi kepala malaikat dari seluruh malaikat. Masya Allah, kata Nabi Yahya alaihissalam. Lalu kenapa, ditanya lagi kan, lalu kenapa Anda tidak mau bersujud kepada nenek moyangku? Jangan pernah membahas itu lagi. Karena kalau membahas itu lagi, saya merasakan kecewa yang sangat dalam. Karena harusnya Adam alaihissalam tidak patut disembah, kata iblis. Tapi karena perintah Allah, Allah menciptakan manusia pertama yang dimuliakan oleh Allah. Di situ saya merasa ada kecemburuan, iri, dan dengki. Nah, jadi yang dimiliki sifat oleh iblis itu adalah kecemburuan, yaitu iri dan dengki. Makanya Allah melaknat. Kalau waktu itu Ajajil tidak mempunyai kecemburuan, di saat Ajajil menolak tidak mau sujud kepada Adam, mungkin tidak akan dilaknat sama Allah. Nah, makanya iblis pun juga berkata, saya hanya akan menggoda orang-orang yang mukmin, batil, kikir, bermaksiat, tapi dengan adanya iri dengki. Kalau orang yang tidak mempunyai iri dengki gak akan saya dekati. Dan saya pun juga sebenarnya di dalam kolbu yang paling dalam tidak suka kepada orang-orang yang melakukan larangan, yang melakukan pelencengan dari perintah Allah, kata iblis. Di sini saya masih terus selalu berdoa, kata iblis. Di sini saya masih terus melakukan ibadah kepada Allah. Tetapi ibadah saya tidak diterima. Dan ibadah saya akan diterima dan akan dipertimbangkan oleh Allah di hari kiamat, sesuai yang ada di dalam kitab Qiyamahatul Hitab. Akhirnya Nabi Yahya alaihissalam, dari mana kamu mengetahui kitab tersebut? Bahkan Nabi Adam alaihissalam pada saat itu sudah melahirkan anak cucu Adam, tetapi tidak ada yang menuliskan kitab itu. Akhirnya iblis menjawab, kepala malaikat yang paling tertinggi di muka bumi ini sekarang adalah Jibril alaihissalam. Kitab tersebut dipegang oleh Jibril tentang hari kiamat. Dan siapa saja yang akan masuk surga, neraka, dan pertimbangan itu ada kitab tersebut di tangan Jibril, kata beliau. Akhirnya di situ selama 3 hari 3 malam, Nabi Yahya pun juga banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari iblis. Tetapi pelajaran tersebut sama Nabi Yahya alaihissalam itu dipraktekkan untuk menyadarkan orang-orang yang tidak beriman. Bahkan di dalam kitab Jawahir tersebut, Nabi Yahya sering sekali berdialog dengan iblis saat kesusahan pada saat zaman perang. Karena iblis sangat nurut dengan Nabi Yahya alaihissalam. Pada zaman Nabi Yahya alaihissalam pada saat itu, banyak kejadian-kejadian yang dimana Nabi Yahya alaihissalam beserta keluarganya diusir oleh warga sekitar. Makanya Nabi Yahya alaihissalam uzlah menyendiri di suatu tempat yang disebut dengan Batmau. Disitulah iblis mendatangi Nabi Yahya alaihissalam. Karena walaupun iblis itu makhluk yang dilaknat dan dikutuk oleh Allah, tetapi iblis mengetahui siapa saja nih yang perlu dibantu. Karena jiwa kemalaikatannya itu masih ada di dalam kolbunya. Jadi iblis pun pernah berdialog dengan beberapa nabi, tetapi nabi-nabi yang lain tegas, tidak memberi kesempatan untuk iblis berbicara. Tetapi ketika iblis melihat tangisannya Nabi Yahya alaihissalam saat di situ iblis mendatangi dan akhirnya
menuruti keinginan Nabi Yahya alaihissalam, sedikit untuk mengobati hatinya. Dan disitulah iblis pun dengan tidak sengaja memberikan pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik hikmahnya oleh Nabi Yahya alaihissalam untuk bisa menyadarkan orang-orang yang tidak beriman. Nah, di dalam kitab Qiyamatul Hitab, bahwa iblis pun juga akan muncul kembali di akhir hari kiamat. Di sini antara iblis dan dajjal itu berbeda. Iblis yang disebut dengan Ajajil itu emang akan merusak, tetapi merusaknya itu tidak ke semua, hanya tertentu. Contoh di suatu daerah misal gitu kan, kebanyakan 60% orang yang tidak beriman, 40% yang beriman. Berarti di mana wilayah tersebut lebih banyak orang yang tidak beriman, di situ yang akan dirusak oleh Ajajil. Kalau untuk dajjal, itu akan menjelma dan akan membelokkan akidah-akidah makhluk yang disebut dengan manusia. Dajjal turun ke muka bumi, Ajajil turun ke muka bumi, itu berbarengan dengan Nabi Isa alaihissalam yang akan turun ke muka bumi. Nabi Isa akan menebar semua kebaikan, Dajjal akan menebar keburukan, dan Ajajil akan merusak kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi di sini jangan salah tafsir bahwa segala macam, misalkan ada orang yang melakukan keburukan, wah dasar itu mah godaan iblis, wah itu mah kesurupan iblis, contoh gitu, banyak kan yang bilang kayak gitu. Jangan pernah menyalah-nyalahkan iblis, karena sesungguhnya di dalam isi perjanjian iblis dengan Allah itu berbicara, wahai Allah, nanti akan banyak manusia yang lebih dari iblis yang memang akan menyesatkan lagi sesama makhluknya. Dan jangan pernah engkau berburuk sangka kepadaku, wahai Allah, karena aku sesungguhnya tidak pernah menyesatkan manusia, kata iblis. Berarti jelas, itu iblis berdialog dengan Allah saat iblis dikeluarkan dari surga. Dan janji iblis itu benar. Dan sekarang mungkin terlihat ya, iblis mah tidak terlihat oleh mata lahir kita, tetapi keburukan dan kejahatan yang terlihat oleh mata lahir kita yaitu adalah manusia. Berarti manusia yang tidak beriman. Jadi jelas pada saat akhir dari pembicaraan Nabi Yahya dan iblis, iblis pun juga berpesan kepada Nabi Yahya, wahai Nabiullah Yahya alaihissalam, bersabarlah. Engkau sedang dikerumuni oleh iblis-iblis yang akan mengusir engkau. Tetapi dengan kesabaran engkau akan menang. Dan saya sebagai iblis yang terkutuk dan yang dilaknat oleh Allah, saya akan terus bermunajat kepada Allah untuk mendoakan Nabiullah. Iblis saja membantu Nabiullah. Dan iblis tidak mengatakan bahwa Nabiullah Yahya alaihissalam adalah musuh, enggak. Iblis pun juga membantu kepada orang-orang yang teraniaya, asalkan orang yang teraniaya itu beriman. Berarti di sini bisa dikatakan manusia adalah iblis yang selalu melakukan kejahatan dan keburukan di muka bumi ini. Nah, sahabat IMP, mungkin di sini saya juga akan sedikit membahas tentang perbedaan iblis dengan setan ya. Iblis tentu hanyalah iblis, yaitu jati dirinya iblis dulunya sebelum dilaknat dan dikutuk oleh Allah adalah seorang kepala malaikat di surga. Nah, kalau setan, saya mau bertanya, apakah pernah sahabat IMP atau manusia-manusia terdahulu melihat adanya setan? Tidak ada. Itu tercantum di dalam kitab Fathul Maimun. Pengarangnya itu adalah Syekh Ibnu Muhariz. Nah, setan itu dari mana? Di dalam kitab tersebut, di dalam bab 2, setan dilahirkan oleh manusia sendiri. Berarti setan itu dilahirkan bukan karena diciptakan oleh Allah. Setan itu bukan karena anaknya iblis, tetapi setan dilahirkan oleh akhlak buruk manusia. Mau tahu setan itu apa? Setan itu terlahir dari syahwat. Syahwat yang seperti apa? Syahwat karena adanya melakukan hubungan intim dengan yang bukan muhrim. Di situ akan melahirkan
setan syahwat 41 setan yang akan tumbuh dan hidup di dalam darah kita. Nah, jadi jangan pernah salah tafsir tentang mengartikan setan. Karena setan itu ada di dalam darah kita kalau kita pernah melakukan hubungan yang dilarang oleh Allah, yaitu hubungan intim dengan yang bukan muhrim. Gimana caranya untuk membersihkan setan supaya tidak ada di dalam darah kita? Yaitu dengan taubatan nasuha. Dan setan akan terus lahir sampai ribuan setan di dalam diri kita kalau memang kita tidak pernah mau merubah sikap kita dari yang buruk ke dalam hal kebaikan. Setan itu adalah syahwat. Setan itu adalah nafsu. Bukan berarti setan itu bungkelekan wujud seperti iblis. Begitu sahabat IMP. Nah, di sini ada pertanyaan dari sahabat IMP ya. Siapakah yang menggoda Nabi Adam dengan Ibu Siti Hawa pada saat di surga? Sebenarnya itu adalah skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sampai Nabi Adam alaihissalam tidak tergoda, mungkin tidak akan ada manusia di muka bumi ini. Banyak orang yang beranggapan Ajajil lah yang menggoda. Oh tidak. Allah pun mengakui bukan Ajajil yang menggoda Nabi Adam alaihissalam. Tetapi itu adalah skenario Allah atas izin Allah yang diharuskan seperti itu. Malaikat tidak mempunyai nafsu, tetapi manusia mempunyai nafsu. Allah timbulkan nafsu tersebut di dalam dirinya Nabi Adam alaihissalam, yang sampai akhirnya tergoda dengan Ibu Siti Hawa. Karena itu adalah skenario Allah untuk bisa menciptakan manusia-manusia selanjutnya yang akan ada di muka bumi ini. Mungkin kalau Nabi Adam tidak tergoda, tidak akan ada 25 Rasul, tidak akan ada waliullah, tidak akan ada golongan orang solihin, tidak akan ada orang-orang mukmin, juga tidak akan ada orang-orang yang berkhianat. Nah, di dalam Quran Surat Muhammad, bahkan di situ pernah menceritakan bahwa ada sedikit terjemahan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu tergoda karena Ibu Siti Hawa memakan buah holdi. Nah, buah holdi itu yang menjadikan Ibu Siti Hawa mempunyai dada, yaitu payudara. Dan buah holdi yang dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam itu yang menjadikan adanya jakun di setiap semua laki-laki ya. Nah, sebenarnya buah holdi itu pada saat Nabi Adam dan Ibu Siti Hawa ada di surga tidak langsung ada, melainkan berbarengan oleh Allah Subhanahu wa taala itu saat penciptaan Nabi Adam alaihissalam, tumbuhan buah holdi pun juga Allah ciptakan. Jadi di saat Nabi Adam alaihissalam menjelma menjadi manusia, di situ tumbuhan buah holdi pun juga terus tumbuh dan menjadikan buah holdi itu lebat di pohon tersebut. Tetapi Allah tidak pernah mendialogkan skenarionya kepada siapapun. Nah, salah satu yang mengetahui skenario dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ajajil. Entahlah, Ajajil itu sangat mengetahui semuanya dan bahkan bisa dikatakan kepintarannya itu melebihi rata-rata. Bahkan yang berbicara kepada Allah pun juga sebelum Ibu Siti Hawa memakan buah holdi itu adalah Ajajil. Wahai Allah, tidak lama lagi yang saya lihat bahwa Ibu Siti Hawa itu akan memakan buah tersebut dan Adam akan tergoda. Nah, karena dengan kepintarannya yang luar biasa, Allah tidak suka kepada Ajajil. Bahkan Allah pun juga memberi nasihat. Hai Ajajil, jangan pernah engkau mendahului Allah. Tapi saya mengetahui dan saya melihat dari air surga, kata Ajajil. Karena skenario Allah itu diketahui oleh Ajajil, dan akhirnya Allah menyegerakan Ibu Siti Hawa untuk tergoda dengan buah holdi. Dan akhirnya Nabi Adam alaihissalam tergoda dengan Ibu Siti Hawa sebelum Ajajil bertindak. Jadi itu. Ya sahabat IMP, mungkin di sini saya tidak akan
menjelaskan terlalu jauh. Saya hanya menjelaskan sebagian-sebagian yang ada di dalam kitab-kitab dan ayat Quran tersebut yang tadi saya sampaikan. Insya Allah mungkin kedepannya kalau misalkan ada yang ingin bertanya lebih detail, saya bisa membuka kitab tersebut untuk bisa menjelaskan supaya tidak gagal paham. Siapapun yang ingin podcast, silahkan bisa langsung menghubungi admin saya dan tinggal datang aja ke Basecamp IMP. Mungkin saya pamit undur diri, insya Allah kedepannya saya akan membahas lagi tema yang lainnya. Wassalamualaikum.